awal Ramadan insya Allah bersamaan. Namun Idul Fitri kelihatannya berbeda. Ini perkiraan yang terjadi 1444 Hijriah. Mengapa Ramadannya bersamaan, tapi Idul Fitrinya berbeda? Apakah karena berbeda metode, atau ada sebuah kepentingan politik? Atau memang menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Insya Allah kita memasuki bulan Ramadan, tetapi menentukannya kemungkinan tidak ada perbedaan, tapi Idul Fitri terjadi berbeda. Ayo kita lihat di beberapa media mengapa itu terjadi kesamaan dan perbedaan, dan kita hubungkan dengan pengetahuan saya, begitu juga yang terjadi di lapangan. Pertama kita baca di Kompas, kapan mulai puasa 2023? Ikuti sidang isbat 1 Ramadan 1444 Hijriah sore ini, maksudnya Rabu sore. Itu versi yang mengikuti pemerintah. Apakah semuanya? Kita ikuti nanti. Kemudian di Republika, awal Ramadan 2023 diprediksi sama, Idul Fitri berbeda. Ini sebagaimana yang saya sampaikan pada awal tadi, kemungkinan ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan, yaitu di Idul Fitri. Kemudian di Detik, kapan awal Ramadan 2023? Ini versi pemerintah, Muhammadiyah, dan NU. Dan terakhir kita baca di Okezon, jadwal puasa Ramadan 2023 versi pemerintah, Muhammadiyah, dan NU. Ayo pilih mana yang kalian. Oke, kita pilih yang Republika, meskipun kita lihat nanti semuanya. Di Republika, awal Ramadan 2023 diprediksi sama, Idul Fitri berbeda. Berbeda itu sudah biasa. Awal Ramadan tidak ada perbedaan karena Imkanur Ru'yah. Republika.co.id, Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis memprediksi awal Ramadan tahun ini akan terjadi pada 23 Maret 2023. Menurut dia, umat Islam di Indonesia kemungkinan akan merayakan Idul Fitri secara berbeda. Insya Allah mengawali Ramadan ini kita akan bersama, tidak ada perbedaan di antara kita. Mungkin yang akan ada potensi perbedaan yaitu di Idul Fitri. Kiai Khalil menjelaskan, awal Ramadan tidak ada perbedaan karena Imkanur Ru'yah, mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Karena juga pemerintah atau NU itu juga menggunakan falak dengan Imkanur Ru'yah. Kemungkinan bisa dilihat, ucap pengasuh pondok pesantren Cendekia Amanah Depok ini. Sementara itu, menurut dia, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah merilis hasil hisab penentuan awal Ramadan 2023. Muhammadiyah sudah memastikan bahwa awal Ramadan terjadi pada Kamis mendatang dengan menggunakan metode hisab hakiki, wujudul hilal. Satunya wujudul hilal, satunya Imkanur Ru'yah. Sementara itu diperkirakan lebih dari 3 derajat hilal, sehingga potensi perbedaan awal Ramadan seperti kecil atau tidak ada. Tapi nanti kemungkinan potensi perbedaan itu pada lebarannya, itu memungkinkan, itu kemungkinan tidak Imkanur Ru'yah, tidak mungkin kelihatan bulan, sementara Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal. Menurut Kiai Khalil, umat Islam di Indonesia sudah sering terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Islam. Karena itu dia mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti apa yang diyakininya. Ya, kita kan biasa. Namun Kiai Khalil secara pribadi mengimbau kepada umat Muslim agar mengikuti ketetapan dari pemerintah
dan hal ini Kementerian Agama, karena menurut dia keputusan pemerintah sifatnya mengikat. Tuh, ini katanya sesuai keyakinan tapi mengikuti pemerintah secara pribadi. Posisi oke. Jadi sifatnya mengikat dan ia akan pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear kan bahwa di awal Ramadan, hari Kamis sebagai puasa pertama kemungkinan tidak ada perbedaan. Tapi di awal Idul Fitri itu terjadi perbedaan. Mengapa ini terjadi dan bagaimana seharusnya kita meresponnya? Pertama, sebetulnya perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri ataupun satu Ramadan, satu Syawal, satu Ramadan itu sering berbeda. Mengapa? Karena ya metodologi yang dipakai itu berbeda. Satunya wujudul hilal, satunya imkanur ru'yah. Apa sih wujudul hilal dan imkanur ru'yah itu? Pada prinsipnya, kalau wujudul hilal, berapa prosentasenya secara matematis itu terlihat, maka itu sudah satu Ramadan atau satu Syawal. Itu yang menjadi pedomannya. Tapi yang satunya, maksudnya kalau tadi kan yang wujudul hilal itu Muhammadiyah. Kalau yang NU ataupun pemerintah, itu khususnya NU itu menggunakan imkanur ru'yah. Maksudnya kemungkinan yang bisa diru'yah. Dalam bahasa standarnya, kalau salah tolong dikoreksi, itu ada 2 derajat. Oh, sekarang berubah. Ada langsung direspon. Berapa sekarang? 3 derajat iluminasi. Elongasi. Itu langsung direspon. Kalau dulu ya, waktu saya belajar dulu itu masih 2 derajat. Sekarang sudah 3 derajat plus kan gitu. Jadi itu terjadi perbedaan dan pada satu Ramadan kali ini saya langsung direspon oleh sang ahli falak tadi bahwa satu Ramadan itu di atasnya 3 derajat, jadi imkanur ru'yah itu terjadi. Jadi ya metodologinya berbeda. Tapi yang kedua, bahwa dalam bahasanya Kiai MUI tadi, ya terserah untuk masing-masing menjalankan keyakinannya masing-masing. Karena masing-masing telah menjadikan referensi para kiai, jam'iyahnya, Muhammadiyah, NU itu tidak sembarangan. Beliau-beliau mengambil sebuah ijtihad yang tidak main-main. Jadi, ya silahkan untuk meyakininya terkait dengan apa yang menjadi keyakinan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Maksudnya bagaimana? Iya kan, metodologi wujudul hilal dan imkanur ru'yah masing-masing mempunyai patokan yang sudah diputuskan oleh organisasi. Dan itu jelas mempunyai hasil yang kemungkinan sama, kemungkinan berbeda. Sekali lagi, Muhammadiyah mengatakan pokoknya di atas hilal sudah terlihat berapa persennya itu adalah tanggal 1 Ramadan, hilal sudah wujud, sudah ada, itu adalah tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Tetapi kalau versi NU, maka imkanur ru'yah berapa yang bisa kemungkinan dilaksanakan ru'yah, yaitu dalam bahasanya sekarang, dulu 2, sekarang 3, dan selanjutnya. Itu jelas kan? Kalau melihat dari metodologi di situ, ya masing-masing akhirnya kemungkinan mempunyai hasil yang sama, kemungkinan mempunyai hasil yang berbeda, tergantung pada posisi matahari sampai berapa derajat di atas ufuk. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga melihat perbedaan yang ada, pemerintah posisinya adalah menjadi penengah dari mereka semuanya.
Maksudnya, keyakinan yang itu tidak dibuat main-main, bukan karena kepentingan politis, karena ini adalah sebuah keyakinan, maka harus diakomodir oleh pemerintah, baik keputusan Muhammadiyah ataupun keputusan NU. Dan keputusan kedua organisasi besar ini, kalau dihubungkan dengan berbagai organisasi keagamaan di seluruh dunia atau Islam di negara lain, ya ada yang seperti Muhammadiyah, ada yang seperti NU. Sehingga keberadaan negara adalah bagaimana memfasilitasi itu semuanya. Jadi ya tidak usah ngolok-ngolok, tidak usah konflik, tidak usah. Tadi pada awal ada pertanyaan, apakah ini karena ada sebuah kepentingan politik? Kalau politik diartikan politik praktis, jelas tidak. Tapi kalau sebuah kepentingan politik yang ada hubungannya dengan sebuah kebijakan yang dihadirkan oleh negara, ya mungkin terjadi. Maksudnya bagaimana? Dalam hal misalkan negara mengelola bagaimana distribusi, misalkan berbagai kebutuhan sehari-hari, itu kan pemerintah mempunyai kepentingan dalam artian politik ya. Di sini kan misalkan terkait dengan minyak, beras, ataupun sembako lah. Itu kan pasti ada hubungannya dengan kebutuhan masyarakat muslim ketika menjalankan Ramadan ataupun Idul Fitri. Di sini kepentingan politik pemerintah kemudian dihadirkan. Kalau menurut saya sih, pemerintah ketika menampilkan sebuah kebijakan A untuk hari 1 Ramadan atau 1 Syawal, it's okay. Adapun organisasi NU dan Muhammadiyah menjalankan sesuai dengan masing-masing, it's okay. Hubungannya dengan taruhlah dunia perekonomian tadi, maka ya sebagian orang lah, kalau pengusaha, lebih baik yang namanya Lebaran itu 2 kali, jadi ya rame, itu sangat ekonomis ya hitung-hitungannya. Karena biasanya kalau Lebaran itu ada yang berpikir untuk belanja baju baru, kebutuhan yang ada di rumah, maksudnya ketika ada tamu. Itu kan kalau pikirannya adalah pengusaha bisnis, maka lebih baik Lebaran itu berbeda. Tetapi kalau berbicara sebuah kebersamaan, ya seharusnya bersama. Tapi sekali lagi, ini sudah mulai dahulu terjadi perbedaan mendasarkan pada metodologi, berdasarkan keyakinan masing-masing, dan insya Allah masing-masing mempunyai pahala. Dalam bahasanya fikih atau dalam bahasanya agama, ijtihad benar, kalau itu serius maka pahalanya 2. Kalau ijtihad salah, kalau itu serius, bukan karena memang sengaja atau kepentingan politis, maka tetap berpahala 1. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga teman-teman muslim seluruh Indonesia mulai besok Kamis bisa melaksanakan puasa Ramadan dan berbagai amal ibadah lainnya, dan nikmati bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, karena ini proses yang bagaimana tubuh kita menjadi sehat ataupun proses evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Adapun nanti pada waktu 1 Syawal terjadi perbedaan, ya selamat yang menjalankan perbedaan itu. Apakah yang duluan atau yang belakangan, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah saling menghormati antara keyakinan satu dengan lainnya. Adapun pada suatu saat, maksudnya hasil ru'yah, kan tadi kan masih berpatokan pada metodologi. Hasilnya terkait dengan ru'yah kemudian memutuskan 1 Ramadan bersamaan, 1 Syawal bersamaan, ya alhamdulillah, meskipun itu sulit terjadi karena metode yang digunakan untuk mengarah kepada ru'yah hilal bil fi'li itu ya berbeda itu. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi bagi kita, khususnya bagi muslim untuk menjalankan berbagai ibadah Ramadan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.